Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin membahas yang berbeda teman-teman ya. Jadi pada video ini saya ingin mereview saham IPO yang ada yang IPO di semester 1 2023 ya. Jadi cukup banyak ya, ada 44 saham yang IPO di semester 1 2023. Nah, kita akan review saham-saham tersebut. Mungkin kalian beli atau punya dari 44 saham ini. Kita akan lihat nanti dari kinerja sahamnya, kemudian dari kinerja perusahaannya dan valuasinya, kemudian secara bendermologinya kira-kira seperti apa gitu ya teman-teman ya. Sebelumnya disclaimer dulu ya. Jadi data ini saya ambil dari RTI ya. Jadi perlu dikaji kembali karena biasanya data-data dari aplikasi itu memang ada yang salah gitu ya. Jadi teman-teman tetap wajib ngecek kembali ke laporan keuangannya jika dirasa datanya ada yang tidak wajar atau aneh. Dan video ini hanya bersifat edukasi ya. Ini bukan ajakan jual atau beli saham yang akan muncul di video ini. Oke, yang pertama kita akan membahas kinerja harga sahamnya dulu. Ya, jadi dari 44 saham IPO di semester 1 2023 itu ada 25 saham yang secara kinerja harga sahamnya itu profit ya. Bahkan ada 3 yang bagger artinya naik 100% lebih dan ada 4 yang naiknya di atas 100%. Di atas 200% ya, 4 multi bagger ya. Kemudian ada satu saham yang stagnan, artinya harga sahamnya masih sama dengan harga IPO di penutupan bulan Juni ya teman-teman. Jadi ini harganya saya ambil dari sejak IPO, dari IPO price ke closing harga bulan Juni ya teman-teman ya. Kemudian ada 18 saham itu yang turun ya. Bahkan dari 18 saham yang turun ini 8-nya itu turunnya lebih dari 50% atau teman-teman kalau beli ini sudah hilang separuh lebih ya dari sejak IPO. Dan ada 4 yang sudah tidur di gocap artinya nyangkut teman-teman ya, udah nggak bisa jual lagi ya. Oke, ini saham-sahamnya apa saja teman-teman ya? Mungkin teman-teman ada yang punya. Oh ya sebelumnya saya ingin mengimajinasi atau berimajinasi ya, seandainya di semester 1 2023 ini saya setiap ada IPO membeli sahamnya senilai 10 juta ya dari 44 saham. Jadi saya membutuhkan 440 juta meskipun ini nggak mungkin bisa terjadi ya karena ketika kita mau request IPO belum tentu di-approve 100%. Cuman ini hanya seandainya saja teman-teman ya. Kemudian saya beli semua pada saat IPO dan di hari terakhir bursa di bulan Juni kemarin saya jual semua. Itu ternyata saya akan menghasilkan profit sebesar 207 juta atau 47,2% ya. Jadi semua 44 saham ini saya beli pokoknya setiap ada IPO saya beli 10 juta, 10 juta, 10 juta dengan asumsi di approve 100% ya pembeliannya ya. Dan pada akhir Juni kemarin di hari bursa terakhir itu saya close itu saya floating profit atau kalau saya close ya sudah profit 47,2%. Namun karena ada 4 saham yang nyangkut alias namun apa tidur di gocap ya, jadi saya kurangi aja ya 5 juta karena dari 100 ke ini yang gocap ini dari IPO 100 ke 50 ya. Anggap saja ini hilang ya, uang hilang, uang gocap ini, maka profit saya yang bisa saya ambil adalah hanya 187 juta dan nyangkut 20 juta. Saya masih profit 42,7%. Jadi cukup menarik ya. Kalau teman-teman adalah IPO hunter, ya nggak usah pakai analisa, pokoknya setiap IPO saya beli 10 juta, 10 juta, 10 juta, closing di Juni dari Januari sampai Juni ya, saya closing di Juni masih floating profit 42,7%. Ya. Nah, sahamnya apa saja teman-teman ya? Kalau kita lihat di sini ya, ini saya urutkan berdasarkan kinerja harga saham yang paling tinggi kenaikannya yaitu CHIP. Ya, di mana ini ya teman-teman ya, tanggal pencatatannya tanggal 8 Februari. Ini papan pencatatannya ada 3 ya, ada akselerasi, pengembangan dan utama ya. Untuk akselerasi ini harganya bisa di bawah 50 teman-teman ya. Namun untuk pengembangan dan utama minimal 50. Ya ini kira-kira teman-teman ya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ada 8 saham yang paling tinggi ya bagger dan multi bagger 4 multi bagger dan tiganya ini bagger ya mungkin teman-teman ada yang punya ya teman-teman ya namun pertanyaan saya adalah apakah teman-teman sudah
masih hold dari harga IPO sampai sekarang masih hold apa enggak? Kalau ada silahkan di komen ya. Biasanya kalau sudah naik ya sedikit sudah dijual biasanya teman-teman ya. Karena jarang sekali orang bisa tahan sampai floating profit 825%, jarang sekali. Ya, ini sampai halo ini masih profit terus teman-teman ya, lumayan. Kemudian untuk yang ini masih profit dan mulai dari ini PJO ya teman-teman yang masih stagnan ya teman-teman ya. Jadi PJO ini yang stagnan harga IPO 875, harga di bulan Juni closing masih 875. Ya, selebihnya ini floating profit dan ini adalah yang saya bold merah ini adalah yang turunnya di atas 50% atau 50% lebih ya. Ini ada Maxi 5 harganya IPO-nya 12 Juni. Ini teman-teman ya baru belum ada sebulan sudah langsung ke gocap. Ya memang beresiko teman-teman ya kalau IPO ini ya. Kemudian Doh. Ini Mei ya sebulan lebih sedikit ya sudah langsung ke gocap. Ini Maret ya turun ke gocap, kemudian 2 Februari turun ke gocap. Ini yang parah ini teman-teman ya, Maxi ini teman-teman ya. Maxi ini belum ada sebulan sudah turun ke gocap ya. Kemudian ini CBRE ini juga sudah di atas 50,9% menuju gocap, FWCT, kemudian BMBL ini diakselerasi ya, jadi bisa di bawah 50 harganya, ini cukup parah ya teman-teman ya, minusnya sudah 77 sampai 78,2%. Ya, jadi teman-teman apakah ada yang memiliki saham ini? Ya, saham IPO. Oke, ini dari sisi kinerja harga sahamnya teman-teman ya. Namun secara keseluruhan kalau tadi kita beli semua masing-masing 10 juta masih profit ya. Jadi sebenarnya IPO-nya untuk secara kinerja harga sahamnya nggak jelek-jelek amat lah ya di Bursa Efek Indonesia ya sampai bulan Juni ya. Oke, sekarang kita akan cek kinerja perusahaannya dan valuasinya. Ya, dari 44 saham IPO, itu ada 42 yang kinerjanya itu positif, artinya ROE-nya itu positif, teman-teman ya, tidak merugi. Namun ada dua yang merugi. Dan kemudian secara valuasi dari 44, 43 itu valuasinya mahal menurut saya menggunakan earning yield ya, seperti yang saya biasa analisa. Dan hanya satu yang valuasinya wajar ya, jadi nggak ada yang valuasi yang murah di sini. Ya jelas ya, mana ada orang mau jual perusahaannya rugi, namanya juga jual perusahaan kan. Ini kan namanya menjual perusahaan di IPO kan. Kalau mau jual mestinya pengennya untung ya. Jelas mestinya valuasinya mahal. Ya, ini hanya ada satu yang valuasinya wajar. Jadi yang kalau ada valuasinya murah juga sebenarnya pertanyaan besar ya teman-teman ya. Masa ada orang yang perusahaannya bagus, kemudian mau dijual ke Bursa Efek Indonesia, ke publik, jualnya harganya murah kan aneh berarti ya. Mestinya harganya memang mahal ya. Oke, ini apa saja teman-teman ya? Kalau kita lihat di sini, eh ini adalah dua perusahaan yang merugi ya. NSSSS ini merugi, kemudian ada FWCT ya, ini juga merugi dan ini juga tadi kinerja harga sahamnya sudah merugi di atas 50%. Ini sudah saya bold merah. Ya, dan satu yang valuasinya wajar ini adalah Suni ya, di mana ROE-nya 15,64% dan price to book value-nya hanya 1,33. Ya, sehingga earning yield-nya di range 11 sampai 15%. Yang lainnya ini earning yield-nya di bawah 10%, bahkan ini ada yang 0,0, seperti ini teman ya. Awal 0, ya. Earning yield ini kan seperti apa ya, ibaratnya ini seperti deposito ya. Kita bandingkan earning yield dengan bunga deposito. Kalau earning yield-nya di bawah bunga deposito ya lebih baik uang kita ditaruh di deposito. Ya, karena kita kalau beli perusahaan tentu saja mengharapkan earning atau earning yield atau tingkat pengembalian lebih besar daripada deposito ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini mahal-mahal ya. Ini earning yield secara perusahaan ya. Ini tidak membicarakan kenaikan harga saham ya. Ini earning yield secara kita mau membeli perusahaan dibanding dengan mau ditaruh di deposito. Ya, apalagi kalau merugi seperti ini ya, ya buang-buang uang aja teman-teman ya. Berspekulasi gitu ya. Oke, ini dari sisi valuasi dan ROE-nya ya. Kalau kita lihat PBV-nya ini mengerikan-mengerikan semua ya teman-teman ya. Ada beberapa yang saya lihat masih oke ya di bawah 2 itu misalnya ini ada PV ya. PV ini earning yield-nya juga 7,92 masih masih oke lah ya. Kemudian ini ada Laju, namun ini earning yield hanya 5,74. Kemudian Suni ya,
Kemudian ada PGO ya teman-teman. Ini oke nih ya, PGO ini kan besar ya, anak usahanya Pertamina ya. PBV-nya juga segini ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini PBV yang di atas 5, ya jauh lebih baik membeli saham Astra Internasional misalnya yang PBV-nya masih kisaran 1, ya, atau membeli saham eh Indofood itu INDF yang jelas-jelas perusahaannya besar, PBV-nya juga masih 1, ya, dibandingkan membeli saham yang PBV-nya sangat mahal-mahal dan kita harus teliti lagi ya, ini perusahaan apa, kemudian jelas apa enggak usahanya, laporan keuangannya gimana ya, lebih ekstra effort untuk apa menganalisa ya dibandingkan membeli Indofood dan Astra misalnya ya yang udah sebenarnya saya rasa nggak perlu dianalisa terlalu dalam ya. Oke, ini dari sisi kinerja perusahaannya dan valuasinya ya. Oke, kemudian kita akan masuk ke bandarmologinya teman-teman ya. Jadi kita lihat ya. Di sini saya menggunakan metode retail aja ya karena kalau kalau saya bahas satu persatu secara detail pastinya akan sangat panjang. Jadi saya akan lihat aja secara kepemilikan retailnya. Jadi dari 44 saham IPO, 4 saham baru IPO Juni, jadi saya belum memiliki datanya. Ya, nanti datanya baru muncul awal Juli. Ya, ini belum awal Juli, jadi saya belum punya datanya. Jadi saya akan abaikan dulu 4 saham ini, kemudian ada 15 yang kepemilikan retailnya sudah di atas 80%. Dan ada 3 yang kepemilikan retailnya masih di bawah 20%. Apa sih hubungannya kepemilikan retail ini? Jadi kalau kepemilikan retailnya sudah di atas 80% dan valuasinya mahal, artinya apa ya? Sehebat apapun katalis positif dari fundamentalnya, itu tidak akan memiliki pengaruh besar ke harga sahamnya. Karena apa? Karena valuasinya sudah terlalu mahal. Ya, kalau valuasinya mahal, dividennya pun pasti tidak akan besar. Kalau dividennya tidak akan besar, maka tidak ada katalis positif untuk mengangkat harga sahamnya. Apalagi kepemilikannya retail di atas 80%. Jadi tidak ada kepentingan di sini ya teman-teman ya. Tidak ada kepentingan orang uang besar di sini. Sehingga harga sahamnya sudah pasti kalau nggak flat ya turun ya rata-rata ya teman-teman ya. Cuma kan kadang-kadang ada ya bandar yang menggunakan nama-nama personal ya ada ya. Memiliki beberapa akun, punya tim gitu ya. Saya nggak ngerti, cuma ini saya lihatnya dari secara umum aja. Kemudian ada 3 kepemilikan retail di bawah 20%. Jadi ini masih oke ya, artinya masih dikuasai oleh uang-uang besar. Uang retail ini masih kecil lah ya. Artinya ada potensi, ada kepentingan uang besar di sini teman-teman ya. Jadi sehingga kalau ada katalis positif ya pasti harganya akan naik meskipun PBV-nya sudah mahal. Oke, apa saja nih teman-teman ya? Kita akan cek satu persatu. Untuk yang saya bold hitam ini itu IPO Juni ya, jadi saya belum ada datanya. Kita lihat dari yang harganya sudah naik tinggi dulu ya, chip ya. Chip ini sejak awal sudah 85,37% kepemilikan retail ya teman-teman ya, dan ini turun ya teman-teman ya. Cuma kalau sudah lihat di sini ya sudah di atas 85,54% ya kita tinggal tunggu aja ya targetnya bandarnya ini mau sampai di atas 90% atau seperti apa kita nggak ngerti. Yang jelas ini sudah kemungkinan sangat sulit lagi untuk naik ya. Kemudian sorry ini cuan ini masih 11,92% dan kalau kita lihat dari IPO ini malah berkurang terus ya. Artinya malah uang besar malah masuk di sini ya, retailnya malah keluar. Ya, kemudian GTRA. GTRA ini juga dari awal 90%. Jadi ini udah sulit lah untuk naik lagi mestinya tinggal turunnya saja ini ya GTRA ya. Ini pandangan saya teman-teman ya, bukan berarti besok langsung harganya turun enggak ya. Ini hanya pandangan saya, pendapat saya, analisa saya pribadi. Kemudian ada Smil ya. Smil ini baru IPO Mei ya. Jadi ini juga sudah tinggi ya kepemilikan retailnya. Ada Jati juga 99,27%. Ya, kemudian ada PEK 96,7%, Halo 86,09%, Laju 98,88%, ada MPXL juga 98,93%. Nah, ini teman-teman ya, yang kecil PGO ya. Sekali lagi PGO tadi
Secara valuasinya PBV masih 1 koma. Ini anak perusahaan Pertamina dan kepemilikan retailnya justru malah turun dan hanya 2,6%. Artinya ketika ada katalis positif, misal mau bagi dividen atau mau ada corporate action yang lain, akuisisi, merger, right issue dan lain-lain, ada kepentingan uang besar di situ teman-teman ya. Jadi ketika uang kepentingan itu akan direalisasikan, harganya dinaikkan, ya mestinya mereka akan mendapatkan profit ya teman-teman ya. Karena pasti kan banyak retail yang tertarik ketika ada dividen yang besar misalnya atau corporate action ya, retail akan membeli dan pastinya uang besar akan menaikkan harganya dulu karena pasti orang kalau mau jualan mesti kan pengennya di harga yang tinggi ya teman-teman ya. Kemudian CBPE ya, CBPE ini sorry PTMP 96,84%. Ini adalah satu tadi Suni. Suni ini kan harganya di valuasinya wajar ya dan kalau kita lihat juga di sini kepemilikan retailnya wajar-wajar aja ya di bawah 20% juga ya normal ya. Oh, ini kelewat ya teman-teman ya. Ini di bawah 20% juga ini. Jadi harusnya ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 ya harusnya. Sorry ini ya. Ini ada 4 harusnya ya. Suninya ketinggalan. Ya satunya CBRE ya. CBRE meskipun ini ada yang aneh ya. Dari Januari langsung Februari 17,5%. Kemungkinan teman-teman ya. Kemungkinan ya. Saya kayaknya sih sudah pernah bahas ini ya. Cuman saya lupa. Kemungkinan ini adalah pada saat IPO yang scriptless hanya yang di IPO-kan, kemudian di bulan Februari pengendali meregisterkan sahamnya menjadi saham scriptless sehingga terdilusi kepemilikan retail ya. Nah, tidak tahu kenapa ini saya harus cek lebih lagi ya teman-teman ya. Kalau itu betul bahwa saham pengendali mengubah sahamnya menjadi scriptless ya ada kemungkinan dia akan menjual dan terbukti di bulan Mei ini juga kepemilikan retailnya naik lagi ya. Setelah ini stuck di 17,36%, dia naik ke 17,39. Ya, nanti apakah ini akan kepemilikan pengendalinya akan dijual terus ke retail ya kita nggak ngerti. Ya, cuman dia sudah kemungkinan sudah mengubah ya, mendilusi scriptless di kepemilikan retail. Kemudian ada BMBL dan Soul. Jadi menurut saya yang sudah 90% ini, apalagi BMBL sama Soul ya, ini kan turunnya sudah di atas 70% tadi ya kalau kita lihat ya, penurunan harganya ya. Ini sudah di atas 70% ya, dan ini harganya akselerasi ya, bisa mencapai 1. Di sini kepemilikan retailnya sudah 98% ya. Jadi coba kita lihat valuasinya. Kita lihat valuasinya juga kecil sekali ROE-nya ya, 0,4%. Earning yield-nya BMBL sih masih oke ya. Tapi Sol ini sudah menurut saya nggak ada harapan ya. BMBL masih earning yield 6,34% dan PBV-nya 0,56 ya. Jadi misalnya ada katalis positif mungkin bisa naik ya. Namun menunggu katalis positifnya itu yang nggak tahu kapan itu ya. Tapi kalau yang Sol ini meskipun ada katalis positif ya, earning yield-nya cuma 0,30%. Artinya kalau dia profit 100% dividennya dibagi pun, ya hanya 0,3% aja dividen yield-nya. Nggak ada efek sama sekali ke harga sahamnya teman-teman ya. Oke, ini saja teman-teman ya. Analisa saham IPO ya dari saya. Semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Sekali lagi ini bukan ajakan jual dan beli ya teman-teman ya. Ini hanya pandangan saya terhadap saham IPO. Saya sendiri saya tidak pernah membeli saham IPO karena yang pertama analisanya susah ya karena datanya kan data masih sedikit ya, susah dianalisa. Kemudian biasanya IPO itu mahal-mahal. Ya, saya lebih suka membeli saham yang bisa dianalisa dengan data track record yang sudah panjang ya dan valuasinya lebih murah pastinya daripada saham-saham IPO. Namun bukan berarti saham IPO tidak bisa ngasih cuan ya. Terbukti tadi di analisa ini itu cuan teman-teman ya. Kalau teman-teman apa pukul rata pokoknya IPO beli IPO beli IPO beli masih cuan ya. Meskipun ada yang nyangkut kalau di net kan itu masih cuan 187 juta. Oke, sampai di sini dulu video saya. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu di video yang berikutnya.